Hai semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Revolusi Skill. Pada kesempatan ini, saya akan sharing bagaimana cara melakukan uji linearitas di SPSS. Uji linearitas ini merupakan salah satu uji prasyarat atau uji asumsi pada analisis regresi. Secara umum, uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Kita tahu bahwa korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linier ya antara variabel prediktor atau independen dengan variabel kriterium atau dependen. Nah, seperti biasa, ketika kita melakukan uji atau analisis dalam penelitian, kita harus berpedoman pada dasar pengambilan keputusan yang jelas. Dalam uji linearitas kali ini, kita akan melakukan pengambilan keputusan melalui perbandingan nilai signifikansi dengan 0,05. Nah, ini saya sudah buat note untuk dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama, jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat atau variabel prediktor dengan variabel dependent, teman-teman. Sebaliknya, jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih kecil 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, selain dasar pengambilan keputusan, kita juga harus menyiapkan data-data yang ingin kita uji. Di sini saya sudah punya dua data ya dari dua variabel. Yang pertama itu variabel X dan yang kedua variabel Y. Nah, di mana variabel X ini adalah diskon harga dan merupakan variabel bebas atau variabel independen atau bisa juga kita sebut sebagai variabel prediktor. Kemudian variabel yang kedua yaitu variabel keputusan pembelian atau yang saya beri nama variabel Y. Nah, variabel Y ini disebut juga sebagai variabel terikat atau variabel dependent. Nah, dari sini kita ingin mengetahui nih apakah ada hubungan yang linier antara diskon harga dengan keputusan pembelian. Oke, karena datanya sudah siap, sekarang kita akan mencoba melakukan pengujian di SPSS. Kita akan mulai dengan membuat nama-nama variabel yang akan kita uji di variabel view. Pertama kita buat dulu untuk variabel X-nya, kemudian variabel Y. Selanjutnya di bagian type kita biarkan saja numerik, kemudian di width-nya ini dibiarkan. Lalu untuk di desimal nih opsional ya, boleh dinolin supaya tidak mengganggu. Kemudian untuk di labelnya ini kita isi dengan keterangan nama variabel yang lengkap. Nah, misalnya X ini adalah diskon harga, kemudian Y ini keputusan pembelian. Nah, itu kita tulis di bagian label. Nah, ini kita bisa perlebar kolomnya ya, agar nama variabelnya bisa terlihat. Kemudian untuk di bagian values itu dibiarkan saja. Lalu kita ubah di bagian measure-nya kita pakai scale. Nah, kalau sudah, sekarang kita menuju ke data view. Nah, di data view kita bisa cek ya untuk variabel X dan Y-nya ini sudah terisi di sini. Kemudian kita bisa lihat ya bahwa X ini adalah diskon harga, kemudian Y adalah keputusan pembelian. Nah, sekarang kita tinggal copy data kita yang di Excel itu ke data view. Kita bisa kembali ya ke sheet Excel yang tadi, kemudian kita seleksi semua datanya. Setelah itu tekan Ctrl C, kemudian kembali lagi ke SPSS, lalu kita paste data tersebut di data view ini. Sekarang kita langsung uji saja datanya, kita klik Analyze, kemudian Compare Means, selanjutnya pilih Means, lalu kita masukkan variabel diskon harga atau X ini ke variabel independent list.
Kemudian untuk keputusan pembelian, ini kita masukkan ke dependent list. Nah, selanjutnya kita pilih options. Lalu arahkan kursor ke test for linearity yang paling pojok bawah ini ya, pojok kiri ini. Pastikan test for linearity ini tercentang, teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik continue, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul output SPSS dari uji linearitas seperti ini. Selanjutnya, teman-teman cukup perhatikan pada tabel ANOVA-nya ya. Sesuai dasar pengambilan keputusan yang akan kita gunakan di awal, dan kita merujuk pada signifikansi deviation from linearity. Nah, jadi di tabel ANOVA ini ada deviation from linearity. Kemudian geser lagi ke kanan, lihat signifikansinya teman-teman. Ada di urutan ketiga. Nah, ini ya 0,003. Jadi signifikansi deviation from linearity-nya itu adalah sebesar 0,003. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan saja dengan nilai 0,05. Nah, yang ini ya kita bisa baca kembali. Jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar 0,05, maka terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Atau dalam hal ini, variabel diskon harga dengan variabel keputusan pembelian. Sebaliknya, jika nilainya lebih kecil, maka tidak terdapat hubungan yang linier. Nah, nilai 0,003 ini tentu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linier antara variabel diskon harga dengan variabel keputusan pembelian. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. Terus ikuti channel Revolusi Skill untuk update video terbaru. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.